Iya. Bahaya sih tadi. Aja. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala habibika wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan penuhnya masjid ini tidak hanya gara-gara kalau kamu datang. Mudah-mudahan ya Allah saya doakan silaturahmi sholat fardu seperti ini Bapak Ibu disepakatkan dan saya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kebangkitan umat, kebangkitan Islam, cirinya salah satunya kalau sholat subuhnya seramai sholat Jumat. Saya kapan main, ada kapan sekolah, ada kapan ibadah. Hidup yang paling susah itu hidup yang seimbang. Kebanyakan main lupa sekolah tidak baik. Kebanyakan sekolah lupa main itu kurang baik. Kebanyakan sekolah, kebanyakan main lupa ibadah tidak kurang baik. Jadi hidup yang baik itu. Nah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Karena apa? Karena takdir Allah. Kita kedatangan Imam Besar dari Washington DC, Baltimore dari Amerika Serikat. Namanya Kiai Haji Muhammad Bashar Arafat. Tadinya tidak niat ke Bandung, ada kunjungan ke kota Jakarta, ada ceramah di DPR. Tapi dia bilang kenapa ada bisikan di hatinya, dia ingin main ke kota Bandung. Ya. Jadi ini menunjukkan hanya Allah lah yang bisa membolak-balik manusia. Saya juga tidak tahu bahwa ada ini tidak direncanakan. Tadi malam ketemu juga di alun-alun, ya. Dekat hari saya lagi malam mingguan bersama si Cika. Kemudian dikasih tahu ada Pak Imam Besar dari Amerika Serikat hadir di Kota Bandung. Bisa bilang sekalian saya ada sebelum lapor dan beliau terharu juga ya, karena niat hatinya tidak sengaja ke Bandung, tidak sengaja ketemu wali kotanya, tidak sengaja diajak seluruh jemaah ya. Jadi subhanallah inilah yang kita sebut kadang-kadang takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau bentar lagi akan berceramah, tentunya di lisan bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Beliau ini orang Syria, ya, orang Damaskus yang mungkin kita baca di internet ya, tapi ada perang di sana. Tapi sekarang sudah menjadi warga di Amerika, menjadi imam. Jadi yang memimpin umat Muslim minoritas bu, kebanyakan kan bukan agama Islam di Amerika Serikat. Jadi nanti kita akan dengarkan bagaimana menjadi minoritas, apakah susah, apakah nyaman, apakah harmonis dengan mayoritas non-Muslim di sana. Kita dengar dunia lain gitu ya, bukan dunia lain acara di TV. So Imam, I tell my audience that you are not intentionally you are planning to come to Bandung, but only Allah that can change the mind and heart of umat. Yeah. So
warahmatullahi wabarakatuh. عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I would like first to say to my dear brother Mayor Rudwan, terima kasih for inviting me here. And I really would like to tell all of you here, I'm extremely happy for two reasons. Number one, because I honestly had no idea that I would be coming to Bandung, number one, and it was completely divine intervention that I came, and I thank Allah for that I came. And number two, because I met you, the residents of Masjid At-Taqwa. So those are the two reasons I'm saying that I'm so happy for that. Jadi beliau bersyukur atas dua hal. Ternyata atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya tidak direncanakan jadwalnya hanya di Jakarta, beliau bisa atas takdirnya datang ke Kota Bandung dan sangat bersyukur. Yang kedua, sangat bahagia bisa bertemu dengan jamaah At-Taqwa gitu. Yang katanya ibunya dari Lisa, kayaknya itulah. So it is just an amazing thing how when you ask Allah Subhanahu wa Ta'ala, when you ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to be your guide and to be your GPS. Jadi kita harus selalu mendapatkan petunjuk ya dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya kan jadi petunjuk dalam hidup seperti GPS kan gitu ya. Pas tadi nyebut mendapat petunjuk Allah pas ditinggali dengan baru nanti. And that's what we call tawakkul ala Allah. You know, when you say, Ya Allah, I'm going to Indonesia, but I don't know where to go in the first 2 days, but I need tawakkul on you. You inspire me. So that's the power of tawakkul. Ya, jadi tawakal kepada Allah salah satunya kita hanya berserah diri kan begitu ya. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang nanti memberikan takdir-takdir dan kemudahan-kemudahan dimanapun kita berada, seperti yang beliau rasakan tadi. And that reminds me of the Masjid al-Nabawi, Masjid Prophet Muhammad SAW. Allah called it لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به فيه رجال يحبون أن يتطهروا. So Allah is calling the mosque of Prophet Muhammad that it is masjid was built on taqwa. And when your activities are built on taqwa, Allah will bless these activities. Kita meneladani dan mengingatkan beliau mengingatkan apa yang kita lakukan hari ini di masjid ini seperti di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjidnya Rasul, tempat Rasul dimakamkan, karena ketakwaannya, umat-umatnya, programnya, insya Allah akan memberikan ridho pada umat yang melakukan aktivitas seperti di Masjid At-Taqwa, seperti yang terjadi di Masjid Nabawi. So I would like to share with you my story coming to America from Syria, and I was Imam in Syria, and then I was the same way, inspired by Allah Subhanahu wa Ta'ala to go and be Imam in America. So I would like to tell you briefly the importance of this step from my perspective. Beliau akan berbagi pengalaman. Dulunya beliau adalah imam Islam di Syria, ya. Syria mungkin baca di internet ada perang ada apa. Beliau dulu besarnya di sana. Kemudian atas takdir Allah juga pindah ke Amerika Serikat. Sekarang
menjadi imam besar Muslim di Washington DC di Baltimore, dan beliau akan menceritakan pengalaman-pengalaman selama di sana sebagai imam kaum Muslim di Washington DC dan And my Sheikh, rahimahullah, the Grand Mufti of Syria back then, Sheikh Ahmad Kuftaro, he always spoke to me about the wonderful attitude of the American people, that they welcome immigrants and they give you a chance to succeed, regardless of who you are. Nah, beliau menyampaikan, beliau ini punya guru Grand Mufti, jadi orang mah di atas imam ada imam lagi lah kira-kira. Beliau ini muridnya. Gurunya menyampaikan pergilah ke Amerika, dan beliau menemukan justru kekhawatirannya tidak terjadi. Justru masyarakat Amerika itu sangat-sangat menghormati, sangat-sangat memberi ruang kepada minoritas, gitu ya. Maka beliau ingin cerita tidak semua yang ada di media itu seperti yang kita baca. Jadi pengalaman langsung sebagai imigran, namanya tidak di Garut ke Bandung, nah imigran di Syria ke Amerika. Nah inilah pengalamannya. Ternyata dalam Al-Quran ada kalimat Allah tentang Anas, manusia, kata-kata begitu. Artinya tentang Abdul Minanas. Sampai di Al-Quran tercatat 240 kali ya Allah berfirman tentang Anas atau tentang hubungan antara manusia. And he ended his book, Al-Quran, with a surah he called it Surah An-Nas. And he repeated this word An-Nas in this surah 5 times. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 5 times. Dan 240 kali An-Nas disebut, justru juga Al-Quran diakhiri oleh surat An-Nas tadi ya, dengan 5 ayat dan juga mengakhiri dengan An-Nas. Justru beliau mencermati itu tidak cukup. Yang menjadi Muslim yang baik justru mengamalkan muamalah. Muamalah itu hubungan kemasyarakatan. Jadi jangan ke masjid saroleha pulang ke masjid bikin runtah dari dan gitu ya, pulang ke masjid naik motor di atas trotoar gitu, lampu sen ke kanan belok ke kiri. Nah, ini mah tambahan saya ke depan ya. Tapi intinya itu ya, muamalahnya jangan kosong, jangan jika Allah gitu ya, tapi muamalahnya tidak terperlihatkan. Itu pesan beliau gitu. Di surat Al-Hujurat surat 49 ayat 14 ya, mengingatkan kita jangan ngaku-ngaku Muslim ya, kalau hanya sekadar tadi bisa mengucapkan syahadat saja kira-kira begitu. Justru keimanannya itu ya, keimanannya itu orang-orang yang beriman itu yang menerjemahkan melebihi apa yang sekadar disyahadatkan. Ini kan kembali ke yang panas tadi, kembali ke Al-Hujurat, bahwa keimanan juga adalah tentang kebaikan. So you have to ask yourself, are you a Muslim or a mu'min? Jadi tanya kepada diri kita ini hanya cukup statusnya Muslim, kayak KTP, atau kita kaum mukmin, kaum yang beriman, kaum yang melakukan tadi mencari ridho Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan, kemudian tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Jadi itu dua level. Apakah kita level dasar saja, cuma status, gitu kan? Atau kita kaum yang statusnya satu level, yaitu kaum mukmin. And that's why we have to pay attention to this. We have 1.5 billion Muslims around the world, but how many believers, mu'minin, out of those Muslimin? That's the question. Seluruh dunia Bapak Ibu, orang Islam itu ada 1,5 miliar orang. Pertanyaannya menurut beliau, dari 1,5 miliar manusia yang mengaku Islam, berapa persen kaum mukmin? Orang-orang itu menaati aturan-aturan itu pertanyaan besar hari ini. And that's why I want you to know that today your actions and your mu'amala what matters the most. Not only that you have a beard and you come and you pray in the masjid and you call yourself Muslim, so may Allah help me
to be among the mu'minin and Muslims. Beliau bilang orang Amerika itu secara umum sangat ramah, suka gotong royong, termasuk membangun masjid dan juga bantuan-bantuan. Tapi betul di antara mayoritas yang baik ini ada satu dua orang di mana Amerika ya, ada satu dua orang yang tidak nyaman dengan kehadiran Islam, ada satu dua mayoritas ya yang tidak merasa nyaman dengan aktivitas muslimat beliau. Tapi secara umum beliau menyampaikan justru sebaliknya nilai-nilai keramahan antar masyarakat sangat baik. O mankind, we created you from a single pair of males and females, and we made you into nations and tribes. Beliau tadi mengaji surat Al-Hujurat ayat 13. Terkini, yang saya tidak perlu ulangi namanya sini ya. Beliau mengingatkan itulah ayat yang membuat beliau meyakini dalam beliau bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian keturunan suku-suku untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, untuk saling kenal mengenal. Tujuannya tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Benar dan Maha Penyayang. Jadi itulah beliau surat dan ayat yang meyakini karena beliau bisa ke kebutuhan hukum ayat yang tidur kira-kira gitu ya pada orang Amerika karena salah satunya ayat yang people that ayat is inspire you and for some reason suddenly by the Allah you can't expect this. And why? Why I'm here? Because I always liked Indonesia. Because of the story of the 9 awliya. And through Lita'arafu, they made the whole Indonesia. Beliau menyukai Indonesia. Nah ini kan jadi penting, nama baik itu penting. Beliau menyukai Indonesia dan beliau membaca sejarah Islam Indonesia. Beliau menyukai cerita Enam Aulia. Itu apa kira-kira? Wali Songo kira-kira. Ya, itu Wali Songo ya bahasa Inggrisnya The Nine Aulia kira-kira. Nah, Wali Songo inilah yang menurut dia sangat luar biasa dalam waktu hanya 50 tahun ya, bisa mengislamkan seluruh Nusantara. Itu yang menginspirasi beliau dihubungkan dengan surat Al-Hujurat. Because those 9 awliya, they did da'wah through al-hikmah, they did not do it by the sword. They did not do it. This is today the most important thing, understanding Allah's will in diversity. Why? Through Al-Bashir and CCI is more than half to have a base in Indonesia, in Bandung, to spread that kind of beautiful message of Islam for the whole world to know. Exactly. Kita itu sering terharu. Beliau bilang dalam sholat tahajudnya, ya, dalam sholat tahajudnya ada ilham dan terlintas di pikirannya bahwa gara-gara takbir Rasulullah Bandung, dia ingin pusat dakwah Islam global yang beliau pimpin itu sedang cari lokasi pusatnya di mana. Dan beliau dalam sholat tahajudnya menemukan keyakinan bahwa pusat dakwah Islamnya itu untuk seluruh dunia itu insya Allah kantornya mau dibikin di kota Bandung. Yesterday when I came from Jakarta to Bandung in the train, I was very, very sad.
salah satu hikmahnya juga beliau kebanyakan naik kereta dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, beliau tiba-tiba sedih. Ya, bukan karena lihat namanya ada di Bandung, beliau sedih. Nah, sedihnya apa? I was sad because in the same train I saw so many foreigners, girls and boys from Germany and other countries, and they are by themselves. Nobody is talking to them from the locals, and they are not talking to anybody. And then I said, my God, so many tourists who come to Indonesia, but only they come for tourism, to see the nice, beautiful environment, the mountains, the terrain, to help also promote different kind of tourism. That's why I was sad, and I want to train people here, the same way we are doing in America, to establish these centers, to help. Beliau waktu di kereta, ya, seorang lagi itu, beliau sedih bukan sedih bagaimana, tapi ada pertanyaan dalam dirinya. Karena satu gerbongnya dengan tulus-tulus boleh kira-kira gitu ya, beliau ada dari Jerman dari mana, tapi tidak ada yang ngajak ngobrol seorang orang bule ini, tidak ada yang ngajak untuk berkomunikasi, menceritakan sama orang Sunda dan gitu ya, sama orang Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi si bule-bule ini, si wisatawan ini ke Indonesia itu hanya tinggal Borobudur, tinggal Bali, kan? Padahal menurut dia seharusnya orang-orang yang berbeda dengan kita itu kita ceritakan siapa kita ceritakan siapa alat-alatnya, penjamaah pengetahuan begitu ya, sehingga beliau mengusulkan harusnya Indonesia sebagai negara Muslim yang penduduk Muslim yang paling besar punya pariwisata tambahan, ya, bukan hanya pariwisata alam, ya, tapi pariwisata religi, kan gitu ya. Seperti mungkin orang ada tawhid, ya. Ada pariwisata tentang pendidikan, tentang moral, apapun lah tentang intinya tentang manusia. Jadi jangan hanya tamu-tamu itu datang ke Indonesia melihat alamnya saja, tapi tidak mengenal manusianya. Nah, itulah kenapa beliau meyakini beliau ingin bikin program melatih para ustaz-ustaz, para mereka-mereka yang mau untuk mendakwahkan tentang siapa kita, Islam. Maka saya punya keyakinan Pak, ya, dunia ini akan damai kalau Islam Indonesia ini mau. Islam Indonesia ini menjadi duta besar Islam yang ramah. Itulah yang kira-kira hikmah beliau dalam waktu yang pendek ini, melihat kita kalau mayoritas hanya tinggal dilatih berarti skill memang udah ada, tinggal ditambahi. Kalau itu terjadi suatu hari tiba-tiba orang jadi paham, oh Islam pangkuan imam tidak ada apa cuma hidup kira-kira gitu. Mari kita jadikan mirip kasomeahana ini, muamalah ini ke seluruh dunia. Itulah kenapa perjalanan kesedihan tadi di kereta, ilham saat sholat tahajud meyakinkan beliau, insya Allah pusat dakwah muamalah ini akan coba dibangun. Kalau itu kejadiannya, saksinya ya. Kalau benar kejadian betul takdir Allah ya, bapaknya tidak niat ke Bandung. Tadi dia begini, tadinya beliau itu acaranya hari Selasa di Jakarta, tapi mau datang 3 hari dulu mau liburan, membawa orang tuanya ke Bali. Tapi karena satu dan lain hal, orang tuanya yang di Syria tidak bisa datang, sehingga waktunya kan tidak jadi. Kemana atuh kira-kira begitu. Tiba-tiba dapat ilham ke Bandung, tiba-tiba naik kereta ada hikmah, tiba-tiba sholat tahajud ada hikmah, tiba-tiba dapat takdir ketemu saya di alun-alun, ketemu takdirnya ke sini, tiba-tiba ada keputusan. Ini banyak ya. Kira-kira itu maksudnya ya. Jadi kita ucapkan subhanallah ya, takbir Allah.
Bapak foto dulu Mas ya. Sambil jalan sambil jalan. Sambil jalan ya. Alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika